Alright guys, okay. Pembahasan kita hari ini apa guys? What is it? Leadership. Yang milih siapa nih? Kemarin Mister ini ya, Nendra yang milih. Orangnya belum datang. Alright, biarin aja, bodo amat. Alright. Mister Nendra itu ini guys, timnas apa namanya? Pemain bola profesional. Yang di depan kemarin itu nanti saya kasih tahu orangnya yang mana. Pemain bola profesional dia guys. Dia di Liga 3. Okay, hari ini kita for today we'll discuss about effective. What is it guys? Effective leadership, right? What is the meaning of leadership? Kepemimpinan, right? Kalau pemimpin aja leader, right? Kalau memimpin lead, ya gampang ya guys ya. Mengarahkan lead to, bisa lead to. Nah, kalau verb 2-nya led to ya. Effective ya tepat sasaran ya guys ya. Biasanya effective dekat-dekat dengan what is it? Efficient, right? Efficient berarti modalnya dikit tapi dapatnya banyak, itu efficient. Right? Kalau effective tepat sasaran. Ya, gitulah pokoknya. Alright, and then the next baca lagi guys, effective leadership. Agak kenceng guys, leadership. Bukan ship tapi shape ya guys ya. Kapal itu ship, bukan ship. Alright, leadership. Pelan-pelan nggak apa, yang penting your accent is good. Yeah, yes. Konsep dua loh, dua program mau. Kami bro. Masuk dulu. Alright, Speaking satu udah ada kelas ya? I don't know. Udah ada dulu, ikut dulu aja. Alright, yes. Alright, check your chat, yes. Alright. Hari ini kita bakalan bahas effective leadership, right? Bacanya belum? Effective leadership, come on. Itu bukan pivotal ya guys ya, jangan pakai feeling guys, karena kita punya what is it? Tulisan bahasa Inggris itu belum tentu bacanya gitu guys ya. Saya kira dulu ini pivotal. Sebenarnya pivotal gitu doang. Pivotal ya. Okay, pivotal components in any successful organization. Organization, right? Effective leadership, what is it? Kepemimpinan yang efektif, right? Is a pivotal. Di situ akan ditulis apa namanya guys? Penting ya, penting sebagai titik balik. Komponen penting yang sebagai titik balik, yang tadinya nggak bisa mimpin, yang memimpinnya dulu jelek jadi bagus karena adanya effective leadership, ilmunya itu guys. Komponen penting in any successful organization, dalam setiap organisasi yang sukses, right? Ya, butuh banget yang namanya effective leadership ya. Kalau kata Machiavelli, do you know about Machiavelli guys? Bapak politik dunia yang bikin buku The Prince itu. Nah, kalau kata dia begini, ada yang nanya sama dia muridnya ya kan, lebih penting mana kalau sebagai pemimpin, dicintai atau disegani? Kalau bisa dua-duanya bagus, tapi kalau suruh milih salah satu, disegani jauh lebih bagus. Karena kalau kita disegani sama anak buah kita apa namanya, kerjaan mereka akan beres. Tapi kalau kita dicintai doang tanpa disegani, ya mereka nyepelin kita. Bos santai kok, bosnya nyantai sama saya nyantai, malah nggak beres ya. Alright, dan pemimpin yang keren itu guys, yang bisa autopilot, kita nggak ada tapi kerjaan beres. Apalagi orangnya udah meninggal, kerjanya tambah bagus. Itu pemimpin yang keren. Nah, salah satu contohnya adalah Rasulullah. Ya kan, orangnya udah nggak ada tapi ajarannya semakin tinggi gitu kan ya. Gitu guys ya, itu leadershipnya mantep banget gitu guys ya. Biar dapat gambaran leadership kayak gimana. Teman-teman tahu leadership? Who do you know guys? Who do you know for the leader? The leader figure. Ya, beside Prabowo ya. Prabowo udah tahu semua. What is it? Nelson Mandela. What is it again? Mahatma Gandhi, non kekerasan. Dia yang memerdekakan. What is it? Like Donald Trump. Belum terlalu tinggi itu, belum legend. Ya, salah satu mungkin teman bisa tiru dari Nelson Mandela guys. Nelson itu dulunya di penjara selama 27 tahun. Dia bapak apartheidnya Afrika Selatan. Yang perjuangan, dia pernah di penjara 27 tahun. Selama 27 tahun itu dia dipukuli terus sama seorang sipir yang sama. Sipir, you know it? Sipir guys. Ketika dia jadi presiden, dia datang lagi ke penjara itu. Si sipirnya udah ketakutan. Tapi apa yang dilakukan guys? Saya datang ke sini karena saya ingin memaafkan kamu. Salaman udah. Ya. Karena kalau dia tahu kalau dia posisinya waktu jadi napi, maafnya dia itu malah disepelein. Tapi kalau udah presiden, keren banget, menandakan kita jiwanya besar. Alright, biar dapat gambaran nih guys ya, saya ceritain dikit-dikit ya. Biar nanti ngobrolnya biar bisa kemana-mana. Jangan terlalu template sama ininya, Q&A-nya nanti template semua nanti. Ya guys ya. Ya, it's all about your ini. Oke. Chat me. Siapa namanya? Your name, nama panggilan sama kota asal ya.
Alright, lanjut guys. A good leader, okay, inspires and motivates their team to achieve common goals. Oke, seorang pemimpin, a good leader, seorang pemimpin yang baik itu menginspirasi dan memotivasi their tim mereka to achieve. What is it? Untuk mencapai common goals. Common goals itu berarti tujuan umum, tujuan bersama. Tapi jangan dipakai buat ini kamar kita bersama ya. Kalau konteksnya kamar bersama atau HP bersama, motor bersama, gunakan shared guys. Shared. Sorry, shared ya. Shared room, mamanya kamar bareng ya, shared apa gitu ya. Shared room, shared apa, shared motorcycle, shared phone ya, bareng. Ini punya kita bareng. Kalau shared. Kalau ini common umum. Dan itu lebih dari 2 orang biasanya. Ya, maksudnya kalau shared kan terbatas ya. Kita ini milik kita berdua, bertiga. Kalau shared common kan umum juga banyak orang. Yes ya. Kayak tujuan bersama. And then K-nya letupin ke communication skills. Agak kenceng guys. Communication skills. Alright, are paramount. P-nya letupin dong, paramount. Okay, as they facilitate understanding and collaboration. Okay, communication skill, keterampilan komunikasi, yes, are paramount, sangat penting. Jadi kalau seorang pemimpin gak ngerti caranya komunikasi, bahaya banget. Makanya dia menggunakan vocab paramount. Ya, sama kayak saya mau nemuin seseorang tapi saya nggak bawa nyawa, ya udah nggak bisa. Itu udah paling intinya. Komunikasi, dan komunikasi bukan masalah ngomong ya guys ya, bukan. Lebih dari itu, masalah bahasa tubuh. Semuanya itu komunikasi. Masalah apa dulu yang mau kamu kasih ke dia, ada hadiahnya apa enggak, itu ada ilmunya. Kalau kita belajar ilmu komunikasi itu lengkap banget. Bukan cuma bahasa, bukan cuma intonation, lengkap semuanya. Intinya targetmu tercapai. Kalau nggak tercapai communication skillmu nggak bisa, nggak bagus. Ya, meskipun kamu sekeren apapun, suaramu segede apapun, seseksi apapun, tapi kalau dia nggak deal, berarti nggak ini. Your communication skills not really good. Kadang di communication skill juga kita diajarin untuk diem. Ada saat-saat diem dan active listening, mendengarkan dengan aktif. Biar teman kita itu orang yang kita ajak ngobrol itu atau masyarakat itu bisa bisa meluapkan apa yang mereka inginkan gitu loh guys. Ya, biasanya kalau DPR gitu yang ngerti lah guys. Alright, presiden ya harus lah. Communication skill is paramount. Skill komunikasi itu penting banget ya. As they facilitate, karena itu memfasilitasi what is it? Understanding. What is meaning? Understanding, pemahaman, sama collaboration, kolaborasi. Guys, salah satu pemimpin yang hebat, dia nggak terlalu pintar tapi sangat hebat, itu Henry Ford. Yang bikin mobil siapa? Henry Ford namanya. Teman-teman pernah lihat mobil Ford? Ford, Ford. Nah, itu yang bikin namanya Henry Ford. Dia nggak terlalu paham tentang otomotif, cuman dia bisa bukan terlalu ahli banget, nggak ada yang lebih ahli dari dia di perusahaannya itu. Dia orang yang bisa menggabungkan orang-orang pintar mau kerja sama dia. Padahal dia sendiri nggak pintar. Gini aja deh guys, dokter sama yang punya rumah sakit pinteran mana? Pinteran dokter. Kenapa dokter pada mau ngikut sama bosnya? Nah, kalian harus tahu itu. Pahami kenapa bisa begitu. Ya kan? Kayak Bill Gates itu nggak. Bill Gates memang awal-awal waktu di IBM, pertama dia ngasih ke IBM itu chipnya itu memang dia yang bikin. Tapi setelahnya terobosan Microsoft memang dia yang bikin. No. Tapi dia bisa mengumpulkan orang-orang pintar kerja sama dia. Caranya gimana tuh? Alright, guys. Ya ini aja, saya tegas aja guys. Tegas marah itu kalau untuk orang yang kurang pintar gampang. Kalau kamu nggak kerja, saya nggak gaji. Ya, itu gampang. Tapi kalau orang-orang jenius kamu gituin, pergi dia. Yang mau nerima banyak kok. Alright, makanya dibutuhkan leadership skill sama communication skill yang bagus. Like that, right? Oke. Okay. Alright, pokoknya nanti pas Q&A samplesnya jangan template ya. Biar luas gitu ya. Alright, that team achieve common goal. Sorry. As they understanding, dia memfasilitasi pemahaman dan juga kolaborasi. Kolaborasi ya bareng gitu ya. Alright, V-nya tebal guys. Moreover, an effective leader demonstrates empathy and emotional intelligence. Moreover, artinya apa guys? Selain itu ya, an effective leader, seorang pemimpin yang efektif ya, demonstrates. Guys, demonstrates itu apa di situ? Menunjukkan. Let me ask you guys, what is the difference? Bedanya sama show apa? Gini guys, kalau saya bilang show, ini I wanna show you this. Ya.
Ini show namanya, menunjukkan. Kalau menampilkan itu showcase. Kalau demonstrate itu ngasih tahu cara kerjanya. I want to demonstrate how to use this one. Ini namanya demonstrate. Nah, mendemonstrasikan, nunjukin caranya. Jadi nggak cuma ngomong, tapi ditunjukin caranya gimana. Itu demonstrasi, demonstrate, right guys? Demonstrate. Itulah kenapa dia harus pakai vocab demonstrate. Kalau dia bilang show kurang guys, kurang langsung kena gitu ya maksudnya. Right, demonstrates, what is it again? Demonstrates empathy, menunjukkan empathy guys. Empati itu memahami apa yang dirasakan orang lain. And emotional intelligence, kecerdasan secara emosi. Bisa karena kecerdasan ada ini ya guys ya, ada intellectual intelligence sama emosi ya kan. Emosi berarti dia bisa bergaul, bersosialisasi sama orang. Dan bersosialisasi itu bukan masalah bisa ngelucu, bukan masalah tahu banyak hal, dia bisa cerita. No, kadang diem, dengerin dengan aktif, itu juga salah satu yang bagus juga, gitu guys ya. Alright, and then this selain itu seorang pemimpin yang efektif menunjukkan empati dan kecerdasan emosional. Aman ya guys ya, lanjut. Okay, these attributes. Okay, foster a supportive environment. Okay, where team members feel valued. Okay, this atribut ini berarti karakter atau sifat yang melekat ya. Atribut itu ya, karakter lah itu ya. Karakter ini menciptakan, foster kan bisa mendorong, menciptakan ya kan, meningkatkan. Foster a supportive environment, lingkungan yang saling mendukung, where team members, di mana team member merasa feel valued. Karena di situ verb 3 berarti dihargai guys, dihargai. Kalau kita merasa di suatu perusahaan merasa dihargai, biasanya lanjut terus ya. Meskipun gaji kita gede guys, kalau merasa kayak nggak dihargai itu biasanya nggak betah. Ya, kompleks guys. Kalau job itu kompleks banget. Kalian masuk perusahaan bukan hanya ininya pasti, bukan hanya tentang gajinya, tapi tentang teman-temannya gimana, bosnya gimana, itu semuanya guys. Biasanya semua dihargai apa enggak saya di situ. Alright, teman-teman mau kerja di neraka saya gaji 1 triliun. Kerja di neraka nggak bisa guys. Nah kayak gitu loh contohnya, neraka panas ya. Bukan masalah gajinya, dinamis itu guys. Kalau masalah pekerjaan ya. Alright, what is it again? Decision, bacanya pakai j guys. Suara yang paling sulit di bahasa Inggris itu suara j guys. Kayak contohnya TV apa? Television. Leisure bacanya leisure, santai, leisure. Ya, leisure itu santai, leisure. And then harta karun, treasure, nggak boleh treasure, nggak boleh treasure. Ini juga sama guys, decision, ya, decision making. Coba lagi, ya, decision making. Tadi namanya siapa? Udah dikasih, udah dapat, belum ya? Udah dapat yang panjangnya, belum ya? Alright, nufus. Okay, decision making capabilities. Come on. Capabilities are also crucial. As leaders, must navigate complex challenges. Membuat keputusan, decision making, guys. Capabilities itu kemampuan dalam membuat keputusan, ya. Are also crucial. Kemampuan membuat keputusan itu penting, yang mendesak, guys. Guys, jangan dikira membuat keputusan level CEO itu gampang ya, guys ya. Jangan pernah berpikir, kamu pilih mana Pak, kopi apa teh? Bukan seperti itu. Dia salah milih, itu ruginya banyak banget, guys. Makanya si Andrew Santoso, temannya Timothy Ronald, tahu nggak? Andrew Santoso yang punya PGI, Pusat Gadai Indonesia, seluruh Indonesia itu, dia bilang kalau di atas jam 12 dia nggak mau mengambil keputusan. Karena mengambil keputusan itu adalah pekerjaan yang paling berat, guys. Karena dia harus ditimbang semuanya baru bisa memutuskan. Nggak segampang kopi apa teh, kopi deh. Rasanya enakan teh deh, nggak bisa. Dia harus decisiveness itu nggak boleh plan nantinya. Udah milih ini. Kalau dia sekarang milih A, besoknya dia berubah pikiran milih B, respect dari anggotanya itu akan luntur. Itu namanya tidak integritas, guys. Pemimpin harus punya integrity. What is the meaning of integrity, guys? Integritas, kesesuaian antara pikiran, omongan sama tindakan. Ya, plan tidak bisa jadi pemimpin. Alright, ini yang milih ini bagus ini ya. Mr. Nendra belum datang ini. Bagus ini topik kita guys hari ini. Alright, decision making capabilities are also crucial ya. Kemampuan pengambilan keputusan juga sangat penting. Alright, as leaders
As itu ini ya, kalau mau ngomong karenanya cepat gitu aja ya. As it rains, I just wanna sleep. Karena hujan, saya mau tidur aja. Kayak mau cepet aja loh as-nya itu. Nggak usah terlalu because gitu. Nah, kayak mau cepet gitu ya. Jadi as itu juga bisa bermakna karena. As leaders, karena pemimpin must navigate. Navigate itu mengarahkan, right? Complex challenges, menghadapi tantangan yang kompleks ya, banyak layernya, banyak sisinya. Alright, kompleks belum tentu complicated ya guys ya. Kalau bagi orang perpajakan ini kompleks, pajak itu ngitung pajak memang kompleks, tapi belum tentu complicated bagi orang pajak. Kompleks itu ya kayak gini, membuat materi seperti ini guys yang saya kasih setiap hari itu kompleks, tapi for me no, not complicated. Gitu guys ya. Oke, lanjut dulu. Ya, dikit lagi guys. Furthermore, effective leaders embrace change and encourage innovation within their teams. Within their teams, right? Tanya lebih teams. Sebenarnya ya. Furthermore, sama kayak moreover tadi, selain itu, effective leaders, pemimpin yang efektif, embrace guys. Embrace itu menerima dengan antusias. Ya, saya udah ngeliatin HP-nya Fadil nih. Waduh, HP-nya bagus banget. Terus tiba-tiba Fadil bilang, "Sir, ini buat sir aja." Nah, saya embrace, bukan accept. Kalau accept mah saya diam-diam dikasih gitu kan, menerima dengan pasif. Ya, accept ya. Kalau embrace itu memang kita pengen dari asalnya gitu ya, menerima dengan aktif. Mana tadi guys? Oh ini embrace change ya. Pemimpin yang efektif itu bisa menerima change, perubahan, sama encourage innovation, harus bisa mendorong inovasi, terobosan baru ya guys, inovasi itu within their teams, di dalam tim mereka. Alright. And then lanjut dulu. Aman apa? Fadel aman? Aman ya? Aman, yes? Paham ya? Syah ya? Alam gimana? Kalau mau nanya langsung guys. Sekritis mungkin nggak apa-apa. Kalau saya tahu langsung saya kasih tahu sekarang. Kalau nggak tahu saya akan cari sampai dapat. Because I like to learn guys. I was the speaking, moving speaking guys. Dulu saya ngajar moving sama listening for speaking, pronunciation 2 saya ngajar. Cuman saya nggak mau balik lagi ke situ kalau mau disuruh, because I want to learn. Saya nggak mau sebagai tutor cuman kayak template aja setiap tahun. Ya, Senin 10 hari yang periode berdepan yang diomongin sama. That's not for me. I'm so bored. Bosan saya. Jadi periode depan pun teman-teman, speaking konsep 2 ataupun basic concept, it will be different. I don't want to tell something yang sudah saya bilang. Makanya saya rekam. Biar orang kalau mau ajarin effective leadership gimana, vocabnya apa aja, ini nonton aja udah selesai. And actually guys, it's not really massive. Yang nonton kayak ginian nggak terlalu banyak yang butuh. Dan kenapa when you see my subscriber itu sudah lebih dari 1.000, itu mereka itu bukan nyari yang kayak gini-gini. TOEFL. Karena anak ITB sama anak Semarang, kampus di Semarang saya lupa namanya, itu nge-request saya secara pribadi untuk tolong dibikinin materi-materi TOEFL karena kami nggak bisa ke Pare. Asal muasalnya channel Ramayong itu ya gitu guys. Bukan ini mah cuma tambahan aja. Alright, gitu guys ya. Okay, they set clear expectations and provide constructive feedback to foster growth. Alright, mereka menetapkan harapan, ekspektasi ya guys, tahu ya pasti ya. Ekspektasi and provide itu bisa memberikan, menyediakan ya guys ya. Provide constructive feedback, umpan balik yang konstruktif. Berarti membangun, Sir. Iya, berarti bosnya harus ngerti kerjaannya anak buah. Iya, kalau bisa iya guys. Ya, kalau kalian mau bikin restoran for example, pastikan kalian bisa basicnya masak dulu. Jangan langsung kalau kalian punya duit doang nggak bisa masak mau bikin restoran. Kalau itu berhasil guys, dia bawa resepnya semua, kalian nggak dapat apa-apa. Brandingnya dapat di dia, kalian nggak punya kuncinya di situ. Alright? Ya, tapi kan ide itu kan pemikiran atau ide itu kan gratis guys. Kalau ide itu gratis, kenapa resep Coca-Cola disimpan di berangkas sampai sekarang? Ide itu yang mahal. Guys ya, ide mahal tapi ide yang dieksekusi, bukan ide-ide doang. Saya mau dong bikin pesawat mobil terbang. Ya kalau gitu doang saya juga bisa. Eksekusimu gimana? Kalau udah dapat eksekusinya, ada kuncinya yang nggak akan bisa ditiru orang. Jangan pernah kasih tahu ke orang lain. Ya, kalau kalian kasih tahu, bahkan ini guys, kenapa layar sentuh nggak dipatenkan? Banyak teknologi baru itu nggak dipatenkan. Kenapa? Nggak mau due diligence. You know due diligence guys? For example, Fadil ini bikin suatu masakan dan ini enak banget. Gak boleh ada orang masak selain saya yang kayak gini. Berarti kan harus dipatenkan tuh. Paten, nggak boleh ada yang. Nah, kalau dipatenkan,
kamu akan ditanya resepnya. Nah ini padahal kunci ini nggak boleh dikasih tahu orang. Orang-orang paten itu juga main belakang gitu loh. Nggak semuanya jujur, nggak. Nah mereka tahu rahasiamu. So biar kalau nggak dipatenkan biasanya ya sudah biar aja ditiru silakan, tapi nggak akan seperti saya karena rahasianya nggak semuanya saya kasih. Yeah. In company guys, secret is very important. Ya rahasia, makanya kan jangan membocorkan rahasia perusahaan. Itu rahasia. Alright. Okay, what is it? How different between foster and encourage? What is it? Foster. Foster and Encourage. Encourage cuma mendorong. Kalau foster bebas untuk semuanya. Mau mendorong, meningkatkan. Makanya dia lebih ini ya, lebih fleksibel vocabnya. Foster itu. Oke, that's it. Clear expectation. Mereka menetapkan harapan yang jelas. Guys, clearnya jelas ya. Provide constructive feedback. Memberikan umpan balik yang konstruktif. To foster growth. Untuk mendorong growth ya guys, pertumbuhan. 3 lagi guys. Alright, lama sekali ya. In conclusion, effective leadership is about guiding others with integrity and vision. Oke, in conclusion, sebagai kesimpulannya, effective leadership, kepemimpinan yang efektif itu guys, is about guiding others, memandu ya guys, membimbing orang lain with integrity. Integrity tadi apa? Integritas, kesesuaian antara pikiran, ucapan dan tindakan. Alright guys. Terus and vision. Vision itu target terbesarnya. Ya, saya mau jadi presiden nih. Visinya jadi presiden. Misinya apa aja untuk mencapai visi itu. Nah, makanya ada vocab yang namanya envision, guys ya. Visi tapi ditambah en. Envision. Ini kalau kalian cari di kamus, ini membayangkan. Loh, sama dengan imagination, sir. Imagine itu bebas, guys. I imagine to be the what is it? Sir. Saya membayangkan menjadi suaminya siapa, suaminya Kendall Jenner or siapa sih artis itulah, pokoknya artis itulah ya. Itu imagination. Tapi kalau envision itu membayangkan yang jelas, membayangkan visi itu. Ya, visimu jadi presiden, berarti envisionmu misalkan kamu udah jadi presiden, kamu nyuruh, Gibran sini, kayak bayangannya udah. Envision itu membayangkan cita-cita yang jelas, sesuatu yang jelas. Tapi kalau imagination itu bebas, guys. Imagination, alright? Itulah pokoknya ya. And then, bisa chat me and then type your nickname and city, nickname sama kota. I'll save your number. Oke. Sudah 2 lagi guys ya. Leaders who embody these qualities can significantly impact their organizations. Organization, right? Leaders, jadi pemimpin-pemimpin yang mewujudkan, embody. Body kan tubuh ya guys ya. Embody berarti menubuhkan atau mewujudkan these qualities, yang mewujudkan kualitas-kualitas ini. Kualitas apa? Integritas sama visi tadi. Can significantly impact, dapat memberi dampak yang signifikan ya, berdampak ya kepada their organization, pada organisasinya mereka. Terakhir, ultimately, sebentar, Mr. siapa nih? Rizky ya, alright. Baitson. Loh, ini dari Batam juga. Oke. From Batam, Mr. Rizky. Ini Aisyah dari Batam. Udah kenal. Udah. Alright. Oke, terakhir, ultimately, effective leadership cultivates a culture of excellence and achievement. Excellence and achievement, right? Ultimately, pada akhirnya, right, guys, effective leadership, kepemimpinan yang efektif itu cultivates. What is it? Cultivates itu merawat yang dengan penuh perhatian. Cultivation, ya. Cultivate, ya, membudayakan bisa juga. Budaya itu kemarin apa, guys? Budaya adalah cara hidup secara menyeluruh, cara hidup masyarakat secara menyeluruh itu budaya. Jangan sampai ketukar sama tradisi, guys. Tradisi itu kebiasaan turun temurun, bukan budaya. Budaya itu cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Tradisi, kebiasaan turun temurun, right? Okay, what is it? Membudayakan budaya apa guys? Budaya excellence, excellent, keunggulan, dan juga achievement, pencapaian, right? Okay, alright. Di situ apa teman-teman? Any question again? Gimana Mister? Out of context ya Mister? Ya. Bagaimana caranya kita mengatakan
mengatakan apa, penyebab